Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurwati, pengampu mata kuliah Hukum Inovasi Transportasi dan Teknologi atau lebih dikenal dengan Hukum Telematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas cybercrime, ya. Sebelum kita membahas apa itu cybercrime, saya terlebih dahulu akan memaparkan ya kasus-kasus cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia, ya. Yang pertama, mungkin kita pernah mendengar ya dari beberapa tahun yang lalu, ya, tahun 2012 kita lihat pertama kali pelanggaran cybercrime yang dilakukan oleh Saiful Dian Effendi, ya. Itu ini berita dari detik.com, yaitu hari Rabu 15 Agustus 2012. Nah, di dalam kasus ini ya yang dilakukan oleh Saiful Dian Effendi ini adalah Saiful Dian Effendi melakukan SMS cabul kepada temannya, ya, yaitu dia mengirimkan SMS berisi perkataan cabul, jorok, porno kepada temannya yang bernama Adelian Ayun Septiana yang dikenakan hukuman 5 bulan penjara. Kemudian ini mungkin pernah dengar juga dari Jogja, ya. Ini adalah Florence Sihombing, ya. Ini juga berita yang pernah rame juga bahwa Florence Sihombing ini pernah memaki-maki warga Yogyakarta di media sosial dengan menyebutkan bahwa Jogja kota yang miskin, tolol, tak berbudaya, teman-teman Jakarta, Bandung jangan mau ditinggal di Jogja. Ini adalah cuitan dari pet dan Twitter, ya, yang dilakukan oleh Florence Sihombing. Kemudian warga Yogyakarta tidak menerima cuitan dari sosial media Florence Sihombing tersebut. Dengan itu, dengan pelanggaran itu, Florence Sihombing dikenakan Undang-Undang Pasal 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini juga sempat marak. Kemudian kasus yang ketiga itu adalah kasus Kemal yang mana dia menyebutkan bahwa Bandung adalah kota perek, ya, kota porno. Ini dia yang menyebutkan cuitannya di Twitter, ya. Nah, di media sosial ini Kemal dikenakan pelanggaran nomor pasal 27 nomor 11 tahun 2008 tentang internet, ya, dan transaksi elektronik, informasi dan transaksi elektronik. Kemudian ini juga tidak kalah menggegerkan juga, ya, yang kita kenal, ya, Ariel Peter Pan juga dikenakan tindak pidana nomor 27 ayat 1 Jungto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan pasal 29 Jungto pasal 4 ayat 1 nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nah, Ariel Peter Pan juga dikenai hukuman Undang-Undang ITE dan Undang-Undang pornografi. Nah, ini ada 2 undang-undang, ya, yang dijerat. Kemudian dari kasus Ariel Peter Pan ini sebetulnya Ariel sendiri tidak mengunggah videonya itu, tetapi ada yang mengunggah, yaitu temannya sendiri yang bernama Rizaldi atau dia juga dikenakan dan divonis 2 tahun penjara dengan pasal 29 Jungto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang pornografi. Kemudian ini juga beberapa kasus, ya, contohnya ada kasus cybercrime kebocoran data BPJS, ya.
Nah, kasus kebocoran data BPJS Kesehatan ini merupakan salah satu kasus cybercrime terbesar di Indonesia. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2024 yang menyebabkan bocornya data pribadi sebanyak 222,5 juta ya peserta BPJS Kesehatan. Nah, data yang bocor tersebut meliputi nomor induk kependudukan atau NIK, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, dan golongan darah. Nah, kasus ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi BPJS Kesehatan dan masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memulihkan data yang bocor tersebut. Kasus ini terjadi karena adanya celah keamanan pada sistem informasi BPJS Kesehatan. Celah keamanan tersebut dimanfaatkan oleh pelaku peretasan untuk mencuri data pribadi peserta BPJS Kesehatan. Akibat dari kebocoran data ini, masyarakat Indonesia dikhawatirkan akan menjadi sasaran kejahatan cyber seperti penipuan, pencurian identitas, dan pemerasan. Kasus ini juga menjadi sorotan dunia karena jumlah data yang bocor sangat besar. Kemudian kasus ini juga menunjukkan bahwa masih banyak pihak yang belum sadar akan pentingnya security awareness terhadap serangan cybercrime. Bahkan lembaga pemerintahan pun dapat menjadi target, gitu ya. Contohnya kasus yang kedua, kebocoran data dari peretasan YouTube di DPR, ya. Pada tanggal 6 September 2023, kanal YouTube DPR RI diretas oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Peretasan tersebut menyebabkan kanal tersebut menayangkan siaran langsung judi online selama beberapa jam, gitu. Akibat peretasan tersebut, kanal YouTube DPR RI kehilangan lebih dari 2 juta subscribe. Ya, kanal tersebut juga dinonaktifkan sementara oleh Google untuk memulihkannya. Dari serangan peretasan channel YouTube DPR RI ini, kita jadi tahu ya bahwa serangan cyber tidak hanya merugikan korban secara material, namun secara reputasi akan turun di mata audiens kita. Kemudian kasus yang ketiga yaitu terjadi di kebocoran data KTP elektronik di Indonesia. Nah, kasus ini juga menyebabkan bocornya data pribadi 191 juta penduduk Indonesia. Data yang bocor tersebut meliputi nomor induk kependudukan, NIK, nama, alamat, jenis kelamin, agama, status perkawinan, golongan darah, dan riwayat pendidikan. Kasus ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dikhawatirkan akan menjadi sasaran kejahatan cyber seperti penipuan, pencurian identitas, dan pemerasan. Kasus ini menjadi sorotan dunia karena jumlah data yang bocor sangat besar. Kasus ini juga menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap serangan cybercrime, bahkan lembaga pemerintah sekalipun ya dapat menjadi target penyerangannya. Kemudian kasus yang keempat tahun 2021 juga terjadi kebocoran data nasabah BRI Live di Indonesia. Ya, kasus ini menyebabkan bocornya data pribadi 2 juta nasabah BRI Live. Ya, data yang bocor tersebut meliputi nomor induk, NIK, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, dan golongan darah. Kasus ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi BRI Live dan nasabah. BRI Live harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memulihkan data yang bocor tersebut. Nah, kasus ini terjadi karena adanya celah keamanan dan sistem informasi BRI Live. Nah, celah keamanan tersebut memanfaatkan pelaku peretasan untuk mencuri data pribadi nasabah BRI Live. Nah, kita masuk ke dalam apa itu cybercrime ya. Cybercrime itu adalah suatu tindak kejahatan di dunia alam maya yang dianggap bertentangan atau melawan hukum undang-undang yang berlaku. Nah, jenis cybercrime yang ditunjukkan kepada sistem jaringan komputer yang mencakup
segala bentuk baru ya kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik. Jadi kejahatan cybercrime ini adalah sarana yang digunakan adalah media elektronik internet gitu ya. Jadi berbeda dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Kemudian ciri-ciri cybercrime ya, terdapat penggunaan teknologi informasi ya. Kemudian ada alat bukti digital, ada pelaksanaan kejahatan berupa kejahatan non fisik atau cyberspace ya. Jadi kejahatannya tidak terasa secara langsung tetapi non fisik ya, halus gitu. Kemudian proses penyidikan melibatkan laboratorium forensik komputer. Jadi ketika kegiatan atau ada kejahatan cybercrime, maka proses penyidikannya itu melibatkan laboratorium forensiknya adalah laboratorium forensik komputer. Ya, kemudian bersifat non-violence ya, maksudnya di sini adalah sifat kejahatannya tidak menimbulkan kekacauan yang mudah dilihat ya. Jadi berbeda dengan kejahatan misalkan kayak tawuran gitu ya, terlihat secara langsung, tetapi kalau cybercrime ini tidak kelihatan atau tidak menimbulkan kekacauan secara kasat mata gitu ya. Tetapi mempengaruhi dan merugikan yang sangat banyak gitu. Dalam proses persidangan, keterangan ahli menggunakan ahli IT. Jadi ketika seseorang terlibat dalam penggunaan atau menyalahgunakan teknologi internet atau cybercrime, maka ketika persidangan keterangan ahlinya itu adalah ahli dari IT. Contohnya misalkan kalau di Indonesia yang terkenal adalah Roy Suryo gitu ya. Jadi itulah yang dihadirkan ketika dalam proses persidangan. Kemudian jenis-jenis cybercrime ya, salah satunya ada cyber teroris atau teroris melalui internet gitu ya. Mungkin pernah dengar ya, serasa diteror gitu ya. Jadi itu adalah teror-teror yang digunakan oleh sebagian oknum ya untuk mengacaukan departemen-departemen atau orang-orang yang memang menjadi sasaran teroris internet tersebut. Kemudian cyber pornografi ya, termasuk pornografi anak gitu ya. Jadi kegiatan pornografi yang dilakukan secara elektronik gitu. Kemudian cyber harassment atau pelecehan seksual melalui email atau melalui chat program, atau ada cyber stalking, menjelek-jelekan seseorang dengan menggunakan identitas seseorang yang telah dicuri sehingga menimbulkan kesan yang buruk terhadap orang tersebut. Kemudian ada juga hacking. Ya, hacking itu penggunaan programming abilities yang bertentangan dengan hukum. Ya, ini yang paling banyak orang menggunakan hacking ya atau hacker. Jadi tujuannya adalah mereka memang ingin merugikan perusahaan tersebut atau departemen tersebut, atau hanya untuk kepuasan tersendiri gitu ya. Tidak ada motif dari keuntungan atau ekonomi atau apapun gitu ya. Itu motifnya berbeda-beda. Kemudian carding ya, carding itu seseorang melakukan kartu kredit yang bukan miliknya ya. Kartu kredit tersebut digunakan secara melawan hukum. Kemudian phishing ya, phishing itu dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi sensitif kata sandi kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi seperti email atau pesan. Ini yang sering terjadi ya, phishing ya, kayak yang marak sekarang tuh undangan APK gitu ya. Nah, ini salah satunya phishing. Kemudian apa itu cyber? Ya, yang kedua ini kita membahas tadi adalah cyber bullying ya. Cyber bullying ini bagian dari cyber crime juga. Nah, apa itu cyber bullying ya? Nah, cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui penggunaan komputer atau jejaring sosial dunia maya, telepon seluler,
dan peralatan elektronik lainnya. Nah, kemudian segala bentuk kekerasan, diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan yang dialami oleh anak atau remaja yang dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber atau internet, teknologi digital atau telepon seluler. Jadi ini kebanyakan yang terjadi dilakukan di media sosial. Nah, cyberbullying ini banyak memang yang dialami oleh remaja-remaja ya yang saling menjatuhkan. Itu sudah dari pertama kali ada internet itu pertama kali adalah cyberbullying yang paling banyak ya, itu banyak sekali merugikan, bahkan ada yang sampai bunuh diri gitu karena dipermalukan di depan umum atau di sosial media. Nah, cyberbullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun, maka dikategorikan sebagai cybercrime atau cyber stalking atau cyber harassment. Ya, jadi kalau masih di bawah 18 tahun itu masih dikatakan cyberbullying. Itu biasanya seseorang atau anak yang di bawah 18 tahun itu ketika terjerat cyberbullying ini biasanya antara orang tua dengan orang tua dihadapkan mediasi terlebih dahulu gitu. Nah, tetapi kalau misalkan itu dilakukan di atas umur 18 tahun, maka itu masuk ke dalam kategori cybercrime, cyber stalking atau harassment ya. Kemudian bentuk-bentuk cyberbullying adalah pertama adalah foaming atau perselisihan yang menyebar ya. Satu perselisihan yang awalnya terjadi antara dua orang dengan skala kecil, kemudian menyebarluaskan sehingga melibatkan banyak orang dalam skala besar sehingga menjadi suatu permasalahan yang besar. Nah, itu foaming ya. Kemudian kedua, harassment atau pelecehan, upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim bentuk pesan baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan dan mengancam ya. Kemudian yang ketiga, denigration atau fitnah, upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan merusak reputasi orang lain. Ya, ini jenis-jenis cyberbullying. Kemudian yang keempat, impersonation atau meniru ya, upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain, mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia gitu ya. Kemudian outing atau trickery atau penipuan ya, upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut atau pihak ketiga. Nah, yang keenam, exclusion atau pengucilan, upaya yang bersifat mengucilkan atau mengucilkan seseorang yang bergabung dalam suatu kelompok komunitas atas alasan diskriminatif. Kemudian cyber stalking yaitu penguntitan di dunia maya. Nah, upaya seseorang yang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut. Nah, praktek cyberbullying yang sering dilakukan, contohnya yang pertama misalkan melakukan miss call berulang-ulang, mengirimkan atau SMS berisi hinaan atau ancaman, menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan lewat SMS, email, komentar, jejaring sosial ya, melalui pet, Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain. Kemudian mencuri identitas online, membuat profil palsu misalkan ya, kemudian melakukan aktivitas dan merusak nama baik seseorang. Ini yang banyak dilakukan nih. Kemudian berbagai gambar pribadi tanpa izin, mengunggah informasi atau video pribadi tanpa izin, dan membuat blog berisi keburukan terhadap seseorang. Nah, ini salah satu korban akibat dari cyberbullying ya. Contohnya adalah Megan Tyler Mayer ya. Dia orang Amerika, gantung diri setelah mengalami cyberbullying lewat sosial media oleh teman-temannya.
Kemudian Katie Webb, ya, umur 12 tahun, gantung diri di rumahnya karena menjadi bulan-bulanan di media sosial karena gaya rambut dan pakaian yang tidak bermerek. Ya. Kemudian Amanda Todd memposting video YouTube tentang tindakan bully yang dialaminya sebelum ia ditemukan tewas di rumahnya setelah menerima cyberbullying selama 3 tahun. Nah, ini juga pernah terjadi di Indonesia baru-baru ini ya, yang seorang dokter di Undip, ya, dia dibully, kemudian indikasinya adalah ada bullying yang dilakukan oleh kakak tingkatnya, dan ini kasusnya sedang bergulir di pengadilan, ya. Kemudian untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan cybercrime atau cyberbullying, maka dibuatlah cyber law, ya, di Indonesia yang merupakan payung hukum. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian undang-undang diperbaharui lagi dengan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, apa perlunya cyber law, ya? Cyber law itu perlu untuk melindungi integritas pemerintah dan menjaga reputasi suatu negara. Yang kedua, membantu negara terhindar menjadi surga bagi pelaku kejahatan seperti teroris, kejahatan terorganisir, kemudian operasi penipuan. Yang ketiga, membantu negara terhindar dari sebutan sebagai tempat yang nyaman untuk menyimpan aplikasi atau data hasil kejahatan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan pasar karena adanya kepastian hukum yang mampu melindungi kepentingan dalam berusaha. Kemudian yang kelima, memberikan perlindungan terhadap data rahasia informasi yang bersifat pribadi, data pengadilan kriminal, data publik yang dianggap perlu untuk dilindungi. Kemudian yang keenam, melindungi konsumen, membantu penegakan hukum dan aktivitas intelijen. Inilah perlunya cyber law, ya, perlunya undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan di dunia maya. Ini aspek hukum cyber law, ada beberapa pasal-pasal yang menjerat pelaku, ya. Contohnya ini masih undang-undang yang 2016, ya, pasal 27, kemudian ada pasal 28, pasal 29, ya. Nah, bagaimana menanggulangi cybercrime? Yang pertama, tingkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Ya, jadi pemerintah sedikit mengeluarkan biaya yang banyak, tetapi datanya aman, gitu ya. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan internasional, baik nasional maupun internasional, sekarang sudah mereka lebih baik mengorbankan peningkatan pengamanan jaringannya yang bagus, ya, tetapi dia sistem pengamanannya menjadi lebih aman lagi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, ya, investigasi dan penuntutan perkara cyber. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut. Kemudian meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, ya, perjanjian mutual assistance treaties. Ya, yang kelima, jangan merespon dan membalas aksi para pelaku bullying, ya, selalu menunggu reaksi korban. Ya. Kemudian yang keenam, simpan semua bukti yang dikirim pelaku untuk kemudian menjadikan sebagai barang bukti saat melapor ke pihak yang membantu. Yang ketujuh, gunakan segala bentuk media komunikasi seperti komputer, internet, telepon seluler, tab, ya, peralatan elektronik lainnya untuk hal-hal yang positif dan tujuan damai. Selalu berperilaku sopan di dunia maya. Inilah penanggulangan cybercrime.
Terima kasih, demikian materi kita hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.